Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para juara di kelas 6 pagi hari ini? Di hari Jumat yang penuh dengan barokah ini? Ya, Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mudah-mudahan antum semua tetap bersemangat dan tentunya kita bisa meraih keberkahan di hari Jumat ini. Alhamdulillah, tak terasa kemarin kita sudah belajar bersama selama kurang lebih 4 hari di tahun ajaran 2020-2021 ini. Di pekan ini kita telah belajar tema 1, subtema 1. Ya, selamatkan makhluk hidup, tumbuhan sahabatku. Nah, di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, Ustadz Daring ingin mereview dan mungkin menambah beberapa materi yang kemarin belum sempat tersampaikan. Ya, supaya antum dan kita semua bisa lebih memahami pembelajaran dan tema yang ada di pekan ini. Baik, oleh karena itu mari kita mulai pelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, walaupun di rumah antum harus tetap semangat ya. Tadi sudah sholat duha semua kan? Alhamdulillah. Baik. Nah, setelah belajar kemarin kita mengetahui dan mendapat pengetahuan yang cukup. Paling tidak kita tahu bahwa yang pertama, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Ya, ini isi pembelajaran IPA yang ada pada tema kita. Ya, manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk kita bernafas. Kalau nggak ada tumbuhan, wah nggak bisa dibayangkan, apalagi sekarang banyak polusi ya. Pengikat air di tanah, ya seperti Ustadz contohkan kemarin, kalau nggak ada pohon-pohon di hutan atau di gunung, ya maka biasanya mudah terjadi bencana alam, longsor, banjir. Tapi kalau pepohonan yang besar-besar itu masih subur, masih banyak, insya Allah air hujan yang turun itu mudah diikat di dalam tanah oleh akar-akar tumbuhan itu. Nah, selanjutnya juga sebagai peneduh dan memperindah kehidupan bumi. Antum bisa bayangkan kalau nggak ada tanaman yang indah, nggak ada bunga yang berwarna-warni, maka bumi kita menjadi gersang dan tidak indah. Subhanallah, Masya Allah, maha besar Allah yang telah menciptakan tumbuhan bagi manusia. Ya, selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi hewan itu juga sebagai sumber energi bagi hewan tersebut. Selain itu, tumbuhan juga merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Karena tumbuhan itu adalah produsen, penghasil cadangan makanan. Ya, penghasil cadangan makanan. Dan juga melindungi bumi dari sengatan matahari. Ya, juga sebagai peneduh kan? Gitu. Ya. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Kemarin kita pelajari kan, salah satu dampak utama apa yang paling fatal adalah kehidupan ini akan berakhir. Bagaimana? Kok bisa berakhir, Ustaz? Nggak ada tumbuhan? Iya, sumber makanan yang pertama dan utama bagi hewan dan tumbuhan nggak ada. Coba, gimana mereka mau makan makanannya, mau bertahan hidup? Rumputnya nggak ada, sapi nggak bisa makan, sapinya mati, kambingnya mati, ayamnya mati. Ya. Pemangsa ayam, pemangsa sapi juga nggak ada yang mau dimangsa, nggak ada yang dimakan. Manusia pun kemudian akhirnya bisa mati semua, ya, punah jadinya. Ya, maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah telah menciptakan tumbuhan di muka bumi. Nah, selanjutnya coba kita review lagi perkembangbiakan tumbuhan yang kemarin juga sudah kita pelajari. Ya, ini sedikit mungkin kemarin belum tersampaikan ini, bahwa perkembangbiakan itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Apa? Generatif dan vegetatif. Kalau kemarin kan baru disampaikan vegetatif, walaupun sudah ada yang nanya ya,
baru disampaikan generatif. Selain generatif, ada juga perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Singkatnya, generatif itu adalah perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan dalam hal ini yang terjadi melalui perkawinan. Sedangkan vegetatif itu adalah perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan dalam hal ini yang dilakukan tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, untuk bagian-bagian uh, cara penyerbukannya, cara perkembangbiakan generatif, kemarin kita sudah pelajari bahwa perkembangbiakan tersebut terjadi pada tumbuhan berbunga. Kemarin contohnya adalah tanaman jagung. Ya, perkembangbiakannya kan terjadi di bunganya. Ya, penyerbukannya terjadi di bunga, putik dan benang sari. Nah, untuk bagian-bagian dari bunga kemarin alhamdulillah sudah kita pelajari bersama, ya, seperti pada gambar berikut ini yang antum saksikan sekarang. Kemarin sudah Ustadz share juga gambarnya, bahkan alhamdulillah Ustadz bangga pada antum, senang. Hampir semua dari antum telah mengumpulkan tugas langsung mengamati tanaman, mengamati bunga, bagian-bagiannya. Ada yang lengkap bunganya terlihat, bagian-bagiannya, ada yang nggak lengkap, ya. Oke, itu. Selanjutnya, selain muatan IPA di tema kita kemarin, kita juga belajar muatan ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang negara-negara di ASEAN. Nah, masih ingat ya kemarin negara-negara ASEAN yang sudah kita pelajari, ada 10 negara ASEAN. Nah, ini bendera-benderanya bisa antum perhatikan dan letak-letaknya. Yang kuning nih, ada Indonesia, ya. Ini salah satu pendiri ASEAN, ya, yang didirikan di Bangkok, Thailand. Kemudian ada Malaysia, ini benderanya Malaysia nih yang warna biru nih ya, ini Malaysia. Ini juga bagian dari Malaysia nih, yang ini, ya, yang berwarna orange ini. Kemudian ada Brunei Darussalam. Kalau Brunei Darussalam ini bukan pendiri ASEAN ya. Tadi Indonesia, Malaysia pendiri, terus Filipina juga pendirinya ya. Ada Vietnam, ada Laos, bukan pendiri. Myanmar, bukan. Thailand ini pendirinya. Kamboja bukan. Singapura. Nah, jadi ada 5 yang merupakan pendirinya. Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Nah, itu ya. Kelima pendiri negara ASEAN yang kemarin kita pelajari. Alhamdulillah. Selanjutnya, nah, coba kita sekarang mempelajari sedikit ya karakteristik ya, sebagian dari ini Ustaz tampilkan 2 contoh negara. 2 contoh negara di ASEAN ya yang akan kita pelajari. Singkat, apa saja sih yang akan kita pelajari sekilas tentang 2 negara ini ya. Ada yang tahu ini gambar apa di negara mana? Ini Brunei Darussalam. Kalau ada yang sudah nebak Brunei Darussalam, betul, kampung air. Kampung air ini adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400 kampung air sempat menjadi pusat pemerintahan. 1400. Wow, udah lama sekali ya. Tahun 1400-an. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Banyak rumah apung di sana ya, di Brunei Darussalam. Budaya di Brunei Darussalam ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam ya, makanya ini digambar terlihat gambar masjid ya, sangat Islami di sana. Ya. Alhamdulillah. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu, satu rumpun juga dengan Indonesia. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Nah, jadi penemu negaranya namanya adalah Awang Alak Betatar. Kata Darussalam, nah ini sama dengan nama pondoknya Ustadz dulu ya, Darussalam. Artinya adalah tempat yang damai atau kampung yang damai ya. Atau rumah keamanan, rumah yang damai. Dar itu rumah
kampung, tempat, ya. Salam, damai, aman. Gitu. Jadi kalau antum tanya apa artinya Darussalam? Tempat yang damai, benar. Rumah damai, benar. Rumah yang aman, benar. Tempat yang aman. Sip. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar kalau di sana. Nah, ini antum harus tahu budayanya ya. Tunjuk jari telunjuk di Brunei Darussalam, wah itu kasar, nggak sopan. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, karena terpengaruh ini oleh ajaran Islam kan, sama di insan tamu juga alhamdulillah nggak bersalaman, nggak berjabat tangan kalau lawan jenis. Ikhwan dan akhwat nggak cukup. Gitu ya. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei Darussalam sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, itu sedikit atau sekilas tentang Brunei Darussalam. Ya, di dalam video pembelajaran ini Ustaz hanya akan menyampaikan 2 negara saja. Selanjutnya negara ini dia. Kalau dari gambarnya aja udah insya Allah antum semua tahu negara apa ini? Ya, betul sekali. Negara Singapura. Nah, Singapura ini memiliki lambang negara Merlion. Lion. Merlion ini adalah patung berkepala singa. Lion. Berbadan ikan. Lihat aja tuh. Badannya ikan, kepalanya singa. Nah, sana punya mitos, tentu kita tidak percaya ya umat Islam dengan mitos-mitos. Tapi mereka ini memiliki mitos. Menurut mitos di sana, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Dari bahasa Jawa. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Nah, kalau dari segi bahasanya, kata Singapura atau negara Singapura itu berasal dari bahasa mana? Sanskerta. Ya, artinya adalah kota singa. Mirip-mirip nih dengan kota Malang, ya, Arema. Ya, singa. Selanjutnya, penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Ya, nggak heran kalau antum ke sana, ya jalan-jalan ke sana, rihlah gitu ya. Tapi kalau bisa sebelum ke Singapura kita cita-citanya tentu ke Baitullah dulu ya, baru setelah itu bisalah kita ke negara-negara lain. Ya, negara tetangga kita ini, negara kecil nih Singapura. Berasal dari Cina. Kalau kita ke sana ketemu dengan orang Cina ya memang benar karena memang beberapa penduduknya itu berasal dari sana. Ada dari Melayu, India juga ada dan Eropa. Nah, kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Nah, masyarakat Singapura sendiri memiliki budaya jalan kaki. Ya, sehat dong, disiplin mereka di sana. Juga supaya nggak terjadi banyak polusi. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Wow, 20%-nya sedikit yang pakai kendaraan berarti. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Ini kebijakan pemerintah di Singapura. Ya, kendaraan harganya mahal, bahan bakarnya juga mahal, pajaknya juga mahal. Nah, gitu. Kepiting dan cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Nah, kalau antum ada yang suka kepiting sama cabai, ya mirip-mirip dengan masyarakat Singapura, berarti suka kepiting dan cabai. Itu dia sekilas tentang tadi yang pertama Brunei Darussalam dan yang kedua Singapura. Tentunya di rumah antum juga bisa membaca dan mendiskusikan bersama ayah bunda antum. Ya, atau bisa nanti kita bertemu secara online lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Antum bisa baca-baca lagi negara-negara lain selain 2 negara ini yang berada di ASEAN. Ya, sehingga kita bisa lebih mengenal negara-negara ASEAN. Kita bisa saling memahami karakteristik di antara bangsa-bangsa yang berada di ASEAN. Karena memang salah satu perintah di dalam Islam, diciptakannya manusia untuk saling mengenal. Lita'arofu. Tentu bukan sekedar ta'arofu saja, tapi kita punya niatan yang lebih agung lagi, yaitu untuk selain mengetahui, kita mendakwahkan Islam. Kita menyampaikan ajaran Islam yang sempurna, yang mulia, yang indah ini kepada saudara-saudara kita, umat manusia di negara-negara tetangga yang ada di sekitar Indonesia ini, yang terkumpul di dalam negara ASEAN.
Nah, itu saja review materi kita pada pekan ini. Mudah-mudahan antum semua diberi kemudahan dan keberkahan dalam memahami dan mempelajari pelajaran kita, sehingga antum benar-benar menjadi para juara di sekolah kita tercinta dan di hadapan ayah bunda, serta tentunya menjadi juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian pelajaran kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.